Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Alkemis Muda dengan Ilmu yang Tingkat Tinggi part kedua. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, Soul yang keluar dari desa bertemu dengan serigala berkepala 3, tapi dia dapat dengan mudah mengalahkan serigala itu berkat ilmu yang diberikan oleh masternya. Dan di part kali ini, Soul terlihat sedang belajar membuat sebuah pedang pendek dengan menggunakan api bersama dengan Master Feng. Karena pedang pendek sangat penting dalam berburu hewan tingkat rendah dan digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan. Setelah lama menggunakan api itu, Master menyuruh Soul menggunakan angin Eopungyol untuk mendinginkan pedang. Dan akhirnya pedang pun selesai dibuat oleh Soul. Soul pun bertanya, apakah ini bubki pedang pendek? Master menjawab, itu hanya pedang pendek, itu bahkan tidak termasuk sebagai bubki tingkat terendah. Soul pun kembali bertanya, jika terus diasah berapa lama buat jadi bubki level terendah? Master menjawab, untuk menjadi bubki level terendah butuh waktu 3 tahun. Master pun menyuruh Soul untuk beristirahat karena dia akan membuatkan 12 bendera. Beberapa hari kemudian, Soul akhirnya membuat obat sempurna pertamanya dari 5 kali percobaan, dan ia telah menggunakan semua tanaman yang ia kumpulkan. Soul pun ingin pergi mengetahui efek dari obat itu. Ia pun menelan obat itu dan ia berpikir bisa menerobos gerbang surgawi dengan obat itu. Namun dari luar terdengar, apa yang kamu makan obat itu tidak memiliki efek yang akan membantumu dalam menerobos gerbang. Soul pun menjawab bahwa saya tidak ingin berbicara dengan orang-orang yang kata-kata dan tindakannya berbeda. Master Jianggan pun mengajak Soul untuk pergi bersama karena Master Feng telah selesai membuat 12 bendera. Mendengar hal itu, Soul sangat antusias langsung berdiri di luar rumah ketika Master sedang menguji Soul yang menggunakan teknik baru di hadapan. Ketika Master tak terlihat apa-apa. Namun saat Master Sowan menyuruh Soul untuk keluar dan tiba-tiba Soul keluar dari sebuah celah seperti dimensi lain. Ternyata itu adalah teknik untuk menyembunyikan diri yang menggunakan 12 bendera yang dibuat oleh Master Feng. Dan menurut Master Sowan, teknik yang digunakan oleh Soul sudah sempurna sekarang. Setelah memiliki senjata yang tepat, kamu bisa pergi keluar. Soul pun menunjukkan senjata yang telah ia miliki, yaitu 2 pedang pendek dan 8 belati. Soul yang sudah bisa keluar desa dengan sangat bebas mencari bahan-bahan. Namun dalam benaknya sudah 3 bulan ia belum menemukan satu pun hewan dan bahan yang ia perlukan. Ia teringat pesan dari Master Feng untuk mencari Yungsuk. Yungsuk adalah batu yang secara alami muncul di tempat yang banyak energi, dan batu itu sering ditemukan di pegunungan di mana matahari tidak bersinar atau di bawah tanah. Dan akhirnya Soul pun sampai di sebuah gunung batu yang disebut sebagai batu besar tanpa ujung. Dan ia berharap bisa menemukan tanaman atau Yungsuk. Namun karena belum bisa menembus gerbang surga, ia tidak dapat menggunakan kemampuannya. Dan karena itu ia akan memanjat dengan tangan kosong. Dan ketika dia sudah memanjat cukup tinggi, akhirnya dia menemukan setangkai bunga utama. Namun ia terlihat terkejut, ternyata ia telah menemukan bunga Yoam yang merupakan bunga berharga dan langka. Ia pun menyadari sesuatu, karena di sana adalah tempat binatang buas berkumpul. Dan tiba-tiba binatang tingkat rendah, Kyung Myunjo, terlihat akan menyerang Soul. Soul pun menyerang binatang itu dengan melemparkan batu. Namun binatang itu terlihat tak terpengaruh sama sekali dengan serangan Soul. Soul pun berpikir jika binatang ini telah naik tingkat menjadi level menengah,
karena telah banyak memakan tanaman dan ia pun akan lebih fokus pada keselamatan. Tapi ada satu hal yang Saul pikirkan, yaitu binatang itu tidak menyerangnya. Dan Saul pun mengerti kenapa binatang itu tidak menyerangnya karena di sana ada bunga yowam. Saul pun mencabut bunga yowam dan terlihat binatang itu nampak sangat marah. Namun dia tidak mau menyerang Saul. Saul pun berpikir untuk melarikan diri dan ia akan menggunakan bunga yowam untuk mengalihkan perhatiannya. Dan karena menurutnya turun akan sulit, ia berpikir untuk naik dan mencari tempat bersembunyi. Lalu Saul pun melemparkan bunga yowam dan binatang itu pun mengejarnya. Dengan kesempatan itu Saul naik ke puncak dengan sangat cepat. Dan akhirnya Saul pun sampai di puncak. Kemudian ia menggunakan bendera untuk menyembunyikan dirinya. Tapi ternyata binatang itu masih mencari Saul dan berkeliling di atas gunung itu. Tiba-tiba seekor binatang lain datang yang disebut sebagai babi giok perantara. Babi giok dan burung Kyung Myunjo terlihat akan menyerang satu sama lain. Namun apesnya Saul berada di tengah-tengah kedua hewan itu. Dan serangan dari kedua binatang itu ternyata memiliki efek yang dahsyat. Saul pun terlihat tercengang karena mereka termasuk binatang intermediate. Dengan secara tiba-tiba, burung Kyung Myunjo menyerang babi giok secara langsung. Dan akibat dari serangan itu, Saul terpental. Saul menyadari jika bukan karena bunga yowam, pasti dirinya telah dibantai oleh burung Kyung Myunjo. Saul pun mendekati binatang itu dan ia merasa lega karena babi giok muncul di saat yang tepat dan ternyata kedua hewan itu telah mati. Saul pun turun dan mengambil batu yang berada di perut babi giok dan ia juga akan mengambil bulu burung Kyung Myunjo. Dan ia merasa senang karena kembali mendapatkan bunga yowam yang sebelumnya direbut oleh burung Kyung Myunjo. Dan setelah Saul mendapatkan bunga yowam, inti babi giok dan bulu burung Kyung Myunjo, ternyata ia juga mendapatkan begitu banyak batu yungsuk yang terdapat di sekitar puncak gunung itu. Setelah Saul kembali ke desa, ia mendapatkan sup mulnang. Sup mulnang adalah salah satu bubgi penting dan dapat menyimpan banyak barang dalam kantong kecil. Setelah Saul mendapatkan sup mulnang, ia pun pergi dan mencari bahan-bahan di setiap pagi hari. Lalu ketika malam hari, ia bekerja membuat obat ki dan bubgi yang akan membantunya menembus gerbang surga. Setelah 3 bulan berlalu, para master sedang menunggu Saul yang akan memakan obat buatannya. Master juga berkata jika mereka telah meminum banyak obat yang tak terhitung jumlahnya dan mengerti tentang apa yang akan dilakukan ketika obat itu tidak berhasil. Lalu Master Jianggan menyuruh Saul untuk memakan obat itu. Saul pun memakan obat itu dan ia merasa jika rasa dingin dan terbakar telah menyebar ke seluruh tubuh hingga ke tulang-tulang. Master Sowan berkata, kamu harus menunggunya. Jika kamu membuka mulut, setengah dari energi yang terkumpulkan akan terbuang keluar. Dan energi pun mulai terkumpul di tubuh Saul. Tiba-tiba Saul berdiri di depan sebuah pintu besar. Saul pun mendorong pintu itu, lalu pintu itu pun terbuka. Kemudian Saul pun terbangun. Master Jianggan berkata, jika kamu telah menembus gerbang surga sekarang, kamu dapat hidup selama bertahun-tahun. Ketika para master selesai menjelaskan tentang tingkatan penyihir, Saul pun mengucapkan terima kasih kepada para master yang telah menjaganya selama menerobos gerbang surga. Lalu Saul bertanya seberapa lama ia waktu berlalu. Master Fang pun menjawab sudah 1 bulan berlalu. Karena telah menerobos gerbang surga, Saul dengan sangat lincahnya melompat ke sana kemari dan ia dapat mendaki gunung batu dengan sangat mudah. Setelah ia berada di puncak, Saul melihat tempat di mana burung Kyung Myunjo dan babi giok bertarung. Dan karena melihat ada sesuatu yang aneh di sana, kemudian Saul bergerak untuk mendekati tempat itu. Ternyata itu adalah sarang burung Kyung Myunjo. Karena tak ingin meremehkan kekuatan dari burung Kyung Myunjo, ia pun mengeluarkan perisai dan pedang barunya. Ketika dia berada di sana, ia merasa ada yang aneh dan ia menggunakan perisainya untuk melindungi diri.
Tapi ternyata itu hanyalah anak dari babi giok. Dan Soul pun berniat untuk membesarkan anak babi giok sampai bisa menyemburkan api. Dan itu bisa membantunya dalam membuat obat Qi. Soul pun kembali ke desa dan menunjukkan babi giok itu kepada para master. Dan para master terlihat terkejut karena Soul membawa babi giok bayi. Lalu Soul pun menjelaskan jika ia menemukannya di sarang burung Kyung Myunjo dan berpikir untuk menjinakkannya. Dan Master Sowan berkata, tentu saja bisa, mungkin kamu tidak bisa menjinakkan babi giok dewasa, tetapi bayi yang kehilangan masternya sangat berarti. Lalu Soul bertanya butuh berapa lama untuk babi giok dapat menyemburkan api. Master Fang pun menjawab, untuk bisa menyemburkan api mungkin butuh waktu sekitar 5 tahun. 5 tahun pun akhirnya berlalu. Soul yang terlihat frustasi karena pelatihannya belum menghasilkan sesuatu karena ia belum bisa merasakan gerbang Takyeong. Tiba-tiba Master Jianggan muncul dari atas pohon. Master Jianggan membahas tentang Soul yang telah menembus gerbang Chuntai baru-baru ini. Bahkan seorang jenius yang turun dari surga tidak bisa memasuki gerbang Taekyeong pada usia 20 tahun. Soul beralasan itu karena jalan di depannya terlihat gelap. Lalu Master Jianggan berkata, karena menjadi Taekyeong masih cukup jauh, kamu mungkin harus menemukan sesuatu yang lain untuk fokus saat ini. Lalu Master Jianggan bertanya, apakah Master Li Hu mengajari tentang obat merah abadi? Soul pun menjawab, bahan-bahan yang dibutuhkan cukup berharga, tapi aku tahu cara membuatnya. Tapi obat merah abadi hanyalah obat manis yang membuat awet muda, jadi apakah akan bermanfaat? Master pun berkata, dia mengajarimu bagaimana aku bisa mengubah penampilanku dari anak kecil menjadi dewasa. Bahkan hanya dengan itu kau bisa membodohi mata publik dengan cukup baik. Tapi jika kamu memakan obat merah ajaib dan tertangkap oleh seseorang yang mampu melihat dari kinerja kamu, ada kemungkinan mereka akan tertangkap basah dan menarik diri dari penyelidikan lebih lanjut. Membuat mereka tertangkap basah adalah keuntungan yang luar biasa. Soul pun mulai mengumpulkan bahan untuk membuat obat merah abadi. Setelah itu ia pun bersantai dengan merendamkan kaki di air. Ketika akan beranjak pergi, Soul merasa ada orang lain di hutan itu. Dan dengan cepatnya Soul mengeluarkan bendera itu untuk menyembunyikan dirinya. Sambil bersembunyi, Soul berasa bingung karena mereka berdua terlihat berbeda dari para master dan dirinya. Ia pun berpikir apakah mereka yang disebut perempuan. Kelamaan tinggal di hutan dia guys rupanya. Tapi Soul yang belum pernah melihat wanita, dia tahu jika mereka adalah wanita yang cantik. Namun Soul teringat kata-kata dari Master Jianggan, jika kamu bertemu dengan orang-orang di hutan Ma, bertindak seperti kamu tidak melihat mereka dan menghindari mereka. Dan di antara mereka jangan pernah percaya dan mendekati mereka. Tapi Soul berpikir tentang itu sambil melihat mereka mandi. Soul menyadari jika mereka berdua memiliki sub mulnang dan mereka merupakan bangsa. Kemudian Soul mengingat kata-kata master, cara termudah untuk mendapatkan alat ajaib kamu harus mencuri sub mulnang dari bangsa lain. Namun Soul berpikir jika mencuri dari orang yang tidak menyakitiku, rasanya seperti sesuatu yang tidak ingin aku lakukan. Tapi ketika dia bersembunyi, ada orang lain yang juga sedang melihat para wanita itu mandi. Soul pun terlihat kaget mengetahui hal itu. Tapi ternyata orang itu berniat mencuri sub mulnang milik para gadis yang sedang mandi. Tiba-tiba laki-laki itu terhenti. Dan ternyata para gadis telah memberikan racun pada sub mulnang mereka. Dan lelaki itu terlihat terkena racun. Para gadis pun keluar dari air dan berkata, bodoh sekali Jo Jagan. Ternyata lelaki itu bernama Jo Jagang guys. Karena mereka melihat hal itu, Soul merasa apa yang dikatakan oleh Master Jianggan adalah benar. Dan karena itu dia tidak akan mempercayai wanita.
Ternyata lelaki itu mengganggu mereka karena salah satu dari mereka tidak ingin dinikahi oleh pria itu. Pria itu juga berniat untuk menculik dan membunuh salah satu dari mereka. Sambil kesakitan lelaki itu berkata, "Keterampilan apa yang kamu gunakan?" Wanita itu pun berkata, "Bahkan jika kamu berada di alam Caintai bintang 7, bintang 3 dan 4 seperti kita berdua, akan sulit bertarung pada saat yang sama. Itu sebabnya kita mengambil kesempatan untuk memecahkan dan tahu bahwa kamu akan menemukan cara untuk mencuri sup Mulnang." Ternyata mereka telah merencanakan untuk menjebak pria itu dan mereka berpura-pura sedang mandi. Jojagang pun berkata, "Jadi itu karena aku dibutakan oleh nafsu, aku baru saja dipukul di belakang." Sowul yang mendengarkan mereka dari awal merasa jika lelaki itu memang pantas untuk mati. Tapi Sowul terlihat terkejut. Ternyata Jojagang telah menyiapkan jarum akupuntur perak di tangannya. Dan Jojagang pun melemparkan jarum itu ke arah kedua wanita itu. Dan pada akhirnya part kedua pun sampai sini dulu nih Subscriber. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.